Baiklah, Om Swastiastu. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai sistem pendukung keputusan, yaitu sistem penerimaan beasiswa menggunakan metode SAW. Adapun submateri yang akan kami jelaskan yang pertama yaitu pengertian sistem pendukung keputusan, yang kedua metode SAW, yang ketiga deskripsi sistem penerimaan beasiswa menggunakan metode SAW, yang keempat data penerimaan beasiswa menggunakan metode SAW, yang kelima bagian metode, dan yang terakhir yaitu diagram konteks. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian sistem pendukung keputusan. Jadi, sistem pendukung keputusan atau SPK atau Discussion Support System (DSS) adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat SPK. SPK bertujuan untuk menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi, serta mengarahkan kepada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu metode SAW. SAW adalah metode Simple Additive Weighting, yaitu salah satu metode yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Metode ini sering kali dikenal sebagai algoritma dengan metode penjumlahan berbobot. Metode ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat dengan sebuah rating dari alternatif yang tersedia. SAW ini merupakan metode yang paling terkenal dan banyak sekali digunakan untuk masalah Multiple Attribute Decision Making atau MADM. MADM itu sendiri adalah sebuah metode untuk mencari alternatif yang optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi sistem penerimaan beasiswa menggunakan metode SAW. Jadi, sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa menggunakan metode SAW adalah sebuah sistem yang dapat melakukan penilaian secara lebih tepat berdasarkan nilai kriteria dan bobot preferensi yang telah ditentukan. Dalam sistem ini nantinya akan menginputkan data-data mahasiswa, calon penerima beasiswa, kemudian akan dilakukan penghitungan untuk menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang akan menerima beasiswa tersebut. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah petugas dalam melakukan penilaian mahasiswa yang akan menerima beasiswa. Karena seperti yang kita ketahui, semakin banyak minat untuk mendaftar dalam sebuah di kampus, khususnya Universitas Pendidikan Ganesha. Juga semakin menyulitkan tim seleksi penerima beasiswa untuk melakukan seleksi calon penerima beasiswa terbaik yang mempertimbangkan indeks prestasi kumulatif atau IPK, penghasilan orang tua, semester, dan usia. Saat ini seleksi dilakukan secara konvensional, artinya peserta diseleksi berdasarkan berkas yang masuk dan dihitung poin kriteria, bahkan hanya menggunakan perkiraan. Maka dibuat sistem ini untuk memudahkan petugas dalam menyeleksi mahasiswanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data penerimaan beasiswa menggunakan metode SAW. Berikut adalah gambaran database-nya. Ada beberapa tabel. Yang pertama yaitu tabel beasiswa, tabel model, tabel kriteria, tabel penilaian, tabel pengguna, tabel nilai, tabel mahasiswa, dan juga tabel hasil. Di dalam tabel mahasiswa terdapat KD beasiswa dan nama. Kemudian di dalam tabel model itu ada KD model, KD beasiswa, KD kriteria, dan juga bobot. Kemudian di dalam tabel kriteria ada KD kriteria, KD beasiswa, nama, dan juga sifat. Kemudian di dalam tabel penghasilan itu ada KD penilaian, KD beasiswa, KD kriteria, keterangan, dan juga bobot. Selanjutnya di dalam tabel hasil itu ada KD hasil, KD beasiswa, NIM, nilai, dan juga tahun. Kemudian di dalam tabel pengguna ada KD pengguna, username, password, dan juga status. Kemudian di dalam tabel
nilai, ada KD nilai, KD beasiswa, KD kriteria, KD NIM, dan juga nilai. Kemudian di dalam tabel mahasiswa itu terdapat NIM, nama, alamat, jenis kelamin, dan tahun mengajukan. Untuk tabel beasiswa sendiri itu terhubung ke tabel penilaian, tabel nilai, tabel hasil, dan juga tabel model. Dan juga terhubung ke tabel kriteria. Untuk tabel kriteria sendiri itu terhubung ke tabel model, tabel nilai, dan juga tabel penilaian. Untuk tabel mahasiswanya yaitu terhubung ke tabel nilai dan tabel hasil. Berikut database-nya. Selanjutnya yaitu pagar metode. Berikut adalah tahap-tahap dalam membuat sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa menggunakan metode SAW. Yang pertama yaitu mulai, kemudian menentukan nilai kriteria setiap alternatif, selanjutnya yaitu membuat matrik kriteria, selanjutnya proses perhitungan normalisasi, kemudian proses hitung preferensi alternatif, dan selesai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram konteks, di mana terdapat dua user, yaitu user petugas dan user operator. User petugas memiliki username dan juga password, dan dapat melihat data user, hak akses, dan juga hasil laporan di dalam sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa Undiksa menggunakan metode SAW. Sama dengan juga operator memiliki username dan password dan juga hak akses data mahasiswa dan juga dapat melihat hasil laporan. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu mengenai sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa menggunakan metode SAW. Nah, ini merupakan tampilan awal login dari sistem beasiswa Undiksa. Yang pertama, kita melakukan login, yaitu petugas dan operator, dengan memasukkan username dan password. Nah, setelah user melakukan login, akan muncul tampilan awal dari sistem penerimaan beasiswa ini. Nah, ada beberapa menu atau fungsionalitas dari sistem tersebut, seperti beranda, perhitungan, input, laporan, dan logout. Nah, dalam perhitungan ini, terdapat beasiswa-beasiswa yang akan diterima oleh mahasiswa. Ini beasiswa-beasiswa ini adalah beasiswa yang disediakan oleh Universitas Pendidikan Ganesha, seperti beasiswa PPA, beasiswa bidik misi, dan beasiswa BNI. Nah, di sini petugas juga bisa menambahkan beasiswa yang ingin mereka tambahkan. Selanjutnya, dalam input. Di sini, input yang dimaksud yaitu petugas akan menambahkan beberapa data, misalnya data beasiswa, data mahasiswa, kriteria, model, penilaian, dan terakhir persyaratan. Di mana pada data beasiswa ini, petugas bisa menambahkan nama beasiswa yang ingin ditambahkan. Kemudian bisa melakukan aksi seperti mengedit dan menghapus beasiswa yang sudah pernah diterima atau sudah tidak ada lagi di Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya, data mahasiswa. Di sini, petugas akan menginputkan beberapa data-data mahasiswa seperti NIM, nama lengkap, alamat, dan jenis kelamin. Kemudian, data tersebut akan disimpan dan akan terlihat pada daftar mahasiswa. Di sini juga petugas bisa menginputkan atau mengedit atau menghapus data mahasiswa yang ingin mereka hapus atau mereka edit. Selanjutnya, yaitu kriteria. Nah, pada menu kriteria yang dimaksud adalah bagaimana kriteria dari beasiswa yang ditambahkan. Seperti kita bisa menambahkan misalnya saja
kriteria dari beasiswa PPA. Kita bisa menambahkan kriteria pada menu nama dan bersifat dari kriterianya, misalnya minimal dan maksimal. Selanjutnya, setelah kita menambahkan data, kemudian akan langsung menuju ke daftar kriteria. Petugas juga bisa melakukan aksi seperti mengedit dan menghapus kriteria yang telah mereka tambahkan sebelumnya. Seperti ini contohnya, yaitu yang pertama beasiswa bidik misi dengan kriteria IPK maksimal. Selanjutnya beasiswa PPA dengan kriteria IPK maksimal. Dan terakhir yaitu beasiswa BNI. Selanjutnya model. Nah, pada menu model ini terdapat beberapa aksi, sama halnya seperti perhitungan yang lainnya. Di sini, petugas bisa menambahkan dari model-model kriteria dari beasiswa tersebut, seperti nama beasiswa, kriteria, dan bobot dari beasiswa tersebut. Misalnya saja, beasiswa PPA, prestasinya dengan kriteria prestasi dan bobot 5. Maka dari beasiswa PPA ini, prestasi yang paling diutamakan dalam pemilihan mahasiswa tersebut. Selanjutnya penilaian. Nah, pada menu penilaian terdapat beberapa aksi seperti menambahkan, mengedit, dan menghapus. Di sini petugas bisa menambahkan beasiswa yang sudah sebelumnya ditambahkan pada menu data beasiswa, kemudian kriteria dan keterangan beserta bobotnya. Nah, kemudian setelah menambahkan data tersebut, akan ada pada menu daftar. Di sini, misalnya saja, beasiswa PPA dengan kriteria prestasi, keterangan internasional dengan bobot 4. Selanjutnya, persyaratan. Nah, pada menu persyaratan ini akan ditambahkan mahasiswa sebelumnya yang sudah ditambahkan pada data mahasiswa. Kemudian, beasiswa yang mereka pilih. Kemudian, setelah menambahkan mahasiswa dan beasiswa yang mereka pilih, akan masuk ke dalam daftar nama-nama mahasiswa dengan beasiswa yang mereka pilih. Seperti misalnya saja yang pertama yaitu Gede Arte Arimbawe. Dia memilih beasiswa PPA dengan kriteria IPK dan memiliki bobot atau nilai 2. Selanjutnya, pada laporan. Nah, pada laporan ini akan terdapat menu-menu lainnya seperti melihat menu seluruh mahasiswa, per mahasiswa, dan pendaftaran. Misalnya saja kita melihat laporan seluruh mahasiswa. Akan ditampilkan tahun 2021 yaitu tahun sekarang. Selanjutnya per mahasiswa akan dilihat. Seperti ini tampilan data-data mahasiswa yang sudah diinputkan sebelumnya di perhitungan data mahasiswa. Selanjutnya pendaftaran. Nah, di sini akan terlihat pendaftaran mahasiswa yang telah mendaftar beasiswa seperti PPA, bidik misi, dan BNI. Bisa dilihat yang pertama yaitu nomor, NIM, nama, alamat, jenis kelamin, dan tahun mengajukan. Di sini dengan NIM 16150510057 bernama Nur Febrianti dengan alamat Desa Liligundi, jenis kelamin perempuan, dan tahun mengajukannya yaitu tahun sekarang, yaitu tahun 2021. Selanjutnya, apa yang dilakukan sistem? Sistem akan melakukan perhitungan data-data mahasiswa yang telah diinputkan petugas terlebih dahulu, seperti beasiswa PPA. Nah, kita bisa melihat, atau petugas bisa melihat nama-nama mahasiswa yang mendapatkan beasiswa PPA dari perhitungan normalisasi yang sudah diinputkan sebelumnya. Kita sebagai petugas juga bisa melihat data beasiswa bidik misi, data beasiswa BNI. Nah, dari perhitungan inilah kita mendapatkan hasil dari data-data mahasiswa yang telah diinputkan untuk mempermudah petugas dalam menentukan mahasiswa-mahasiswa mana saja yang berhak mendapatkan beasiswa dari tingkat rating yang tertinggi.
bisa dilihat bobot-bobot dari nilai mahasiswa ini dan NIM-nya. Di sini akan terlihat bobot mahasiswa tertinggi yang berada paling atas dan berhak mendapatkan beasiswa. Misalnya saja, pada beasiswa PPA, hanya beberapa mahasiswa yang mendapatkan beasiswa PPA dengan jumlah mahasiswa 2 orang. Nah, bisa diambil jadi dengan nama Komang Jimin Pratama dan Kadek Sri Astiti lah yang akan mendapatkan beasiswa. Sedangkan Gede Arte Arimbawo dengan nilai terkecil tidak akan mendapatkan beasiswa PPA tersebut. Begitu juga dengan beasiswa bidik misi. Jadi penentuan dari penerimaan beasiswa ini bisa dilihat dari nilai yang didapat oleh mahasiswa yang sebelumnya sudah diinputkan, misalnya bobot dari pekerjaan orang tua, IPK, dan lain-lainnya. Di sini akan terlihat nilainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem pendukung keputusan beasiswa Unixa dengan metode SAW. Pertama, kita login dulu sebagai petugas. Kemudian kita masuk ke data input. Kita masukkan NIM-nya terlebih dahulu. Misal angkatan 2018. Masukkan namanya. Kemudian jenis kelaminnya, kemudian kita klik simpan. Dan berhasil. Kita lihat apakah sudah terdaftar. Ini sudah terdaftar ya. Di sini kita juga bisa mengeditnya. Bisa kita ingin mengedit Nur Febrianti. Bisa kita ingin mengedit alamatnya. Jadi berhasil. Kemudian kita lanjut ke kriteria. Nah, kriteria di sini itu jenis-jenis dari beasiswanya tersebut. Misal kita ingin menggunakan beasiswa BNI. Gunakan semester. Kemudian kita gunakan maksimal untuk semester berapa. Nah, berhasil. Ini dia ya. Kemudian kita juga bisa mengedit, misal di bagian beasiswa bidik misi IPK. Jadi di penghasilan kita bisa juga ganti, bisa jadi max. Kemudian lanjut ke tabel model. Pertama, kita pilih dulu beasiswa apa yang ingin kita pakai, beasiswa BNI. Kemudian pilih kriterianya yaitu semester. Bobotnya yaitu 0,5. Klik simpan ya. Berhasil. Kemudian selanjutnya itu ke tabel penilaian.
Kita masukkan beasiswanya, yaitu tadi BNI, kemudian kriterianya semester, keterangannya semester berapa dia? Semester 3 atau 4. Obatnya 2. Ya, berhasil. Kita lihat apakah sudah ada belum. Ini dia ya. Kemudian selanjutnya masuk ke data persyaratan. Kita masukkan yang tadi kita daftarkan, yaitu Namjun Pradana. Kemudian beasiswanya yaitu BNI. Klik tampilkan. Kita masukkan IPK-nya, prestasinya, kemudian semester, dan berhasil. Kita lihat apakah sudah terdaftar. Ini sudah terdaftar. Selanjutnya kita lihat laporannya di angkatan 2021 yang mendaftar beasiswa tersebut. Ini mahasiswa yang mendaftar beasiswa tersebut. Ini nanti kita edit aja ya, karena ada kesalahan. Nah, ini dia berikut mahasiswa yang terdaftar. Kemudian kita lihat hitungannya, siapa saja mahasiswa yang dapat beasiswa PPA. Berikut adalah mahasiswa yang dapat beasiswa PPA. Ada 3 mahasiswa. Kemudian untuk beasiswa bidik misi ada 2 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bidik misi. Kemudian selanjutnya yaitu beasiswa BNI. Di dalam beasiswa BNI terdapat ada 5 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa BNI. Baiklah, sekian penjelasan cara kerja sistem pendukung keputusan beasiswa di Uniksa menggunakan metode SAW. Semoga bermanfaat.